Halo adik-adik, selamat bergabung kembali di YouTube channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar di garis singgung lingkaran di Mathcamp Academy ya. Yang pertama adalah kita perhatikan di sini ada garis singgung. Nah, garis singgung itu yang mana? Garis singgung itu adalah yang ini. Ini garis singgung. Dia yang menyinggung lingkaran pada bagian luar. Nah, sehingga dia membentuk yang namanya sudut 90 derajat ya. Sudut 90 derajat, atau kita bisa bilang dia tegak lurus terhadap garis singgung dan membentuk dengan jari-jari pada lingkaran. Nah, selanjutnya di sini kalau kamu perhatikan lagi ada yang gambar kedua. Gambar kedua ini menunjukkan garis singgung yang melalui titik luar lingkaran. Nah, kalau dia melalui titik luar lingkaran, maka ini ada R, jari-jari 1 dan jari-jari 2 juga. Nah, yang mana yang menjadi sisi miringnya? Karena di sini posisi 90 derajatnya, sini juga 90 derajat, maka sisi miringnya adalah di sini ya. Jadi sisi miringnya itu kalau kamu perhatikan dia ini sisi miringnya, S-nya. Maka untuk menentukan nilainya, misalnya kita mencari OB. Berarti OB, kamu terapkan Pitagoras. OB kuadrat sama dengan OA kuadrat. Nah, kita jumlah ya, karena kan sisi miring terpanjang. OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Ya. Berarti OA-nya siapa? OA-nya R kuadrat. Maka OB-nya itu kita ganti dengan S, ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau kita misalkannya sebagai L, maka ditambah dengan L kuadrat. Maka S sama dengan akar R kuadrat ditambah L kuadrat. Ya. Pahamin dulu konsepnya dengan menerapkan Pitagoras. Nah, yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar. Persekutuan luar, maka yang kamu perhatikan di sini adalah dia membentuk garis pada bagian luarnya seperti L. Kamu lihat sudah saya labelkan L. Nah, L itu adalah atau AB adalah panjang garis singgung luarnya. Jadi dia itu yang menyentuh garis lengkung ataupun busur daripada lingkaran pada bagian luar. Sedangkan R yang saya simbolkan R kapital atau R besar itu adalah jari-jari lingkaran besar. Nah, untuk R kecil itu adalah jari-jari lingkaran kecil. Dan K adalah jarak antara titik pusat lingkaran besar dengan titik pusat lingkaran kecil. Nah, bagaimana cara memahaminya di sini? Satu lagi ada PS ya. S itu adalah, kamu perhatikan ada S juga di situ. Nah, PS itu adalah jarak selisih daripada R besar dan R kecil ya. Karena kan pastinya ada selisih radiusnya ya. Nah, berarti R itu atau kita misalkan daripada PS ya. PS dari gambarnya, maka itu sama dengan R besar, radius lingkaran besar, dikurang radius lingkaran kecil. Nah, dengan demikian, bagaimana cara kita menghitung PQ, ya kan? Nah, PQ itu kita bisa hitung. Berarti PQ kuadrat sama dengan, kamu lihat di situ, yang kamu perhatikan adalah yang berhubungan dengan S di sini. Maka yang ini saja yang kamu perhatikan, yang dia membentuk segitiga. Nah, ini berarti sisi miringnya di mana? Di K, ya kan? S-nya itu adalah sisi sampingnya atau sisi tegaknya, dan L adalah sisi sampingnya. Maka PQ-nya kamu bisa tentukan sama dengan QS kuadrat ya. QS kuadrat, kamu lihat di situ kan kita menghitung PQ, QS kuadrat, kemudian ditambah PS kuadrat ya.
QS kuadrat ditambah dengan PS kuadrat. Nah, siapa PQ? PQ adalah K. Karena kan sisi miringnya, maka kita jumlah. Maka K, QS siapa? QS itu dari jarak titik pusat lingkaran kecil ke titik selisih ya, daripada lingkaran besar itu ke S-nya. Maka ini sama dengan L. Nah, itu. PS-nya S tadi. Maka ini K kuadrat tambah S kuadrat. Dengan demikian K L kuadrat ditambah S kuadrat. Nah, itulah bagaimana cara menghitungnya. Tapi perhatikan lagi bahwa karena kita tahu PS itu punya selisih, ya, PS itu punya selisih R dikurang R besar dikurang R kecil, maka jangan lupa ini kamu substitusi. R kurang R kecil. Maka dapatlah rumusnya K L kuadrat ditambah R kurang R kecil. Nah, ini. Bisa ya adik-adik ya? Selanjutnya bagaimana dengan garis singgung persekutuan dalam? Untuk garis singgung persekutuan dalam, nah, kalau di sini kita lihat bahwa tidak ada selisih karena dia persekutuan dalam, yang mana garis singgung persekutuan dalam tadi, kalau ini kan luar. Nah, kalau dia persekutuan dalam, maka yang garis singgungnya adalah yang D. Kamu perhatikan saja ini, yang ini dalam. Maka R atau PS-nya di sini kalau kamu perhatikan lagi kan ada ini ya, P ke S. Nah, berarti P ke S-nya itu berarti P ke S-nya dari sini ke sini ini sama dengan R jari-jari lingkaran besar ke jari-jari lingkaran kecil. Kamu jumlah. Nah, itu. Ya, jadi jangan bingung nanti. Sampai sinilah itu bisa lah itu PS-nya. Nah, maka dengan demikian bagaimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya PQ kuadrat sama dengan ya QS kuadrat ditambah PS kuadrat. Maka kamu gantikan dia PQ-nya, PQ siapa di situ? K. K kuadrat. QS-nya siapa di situ? D. D kuadrat ditambah PS-nya S kuadrat ya. Ingat bahwa ini juga sama dengan S. Ini juga sama dengan S. Maka K sama dengan D kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R besar tambah R kecil kuadratkan. Ya. Bisa ya adik-adik ya? Ini sangat gampang pastinya dan tidak ada kesulitan untuk di sini saya rasa. Dan semoga adik-adik semakin memahami konteksnya, bagaimana supaya lebih mengerti. Kalaupun misalnya nanti dicari, misalnya bagaimana cara menghitung K-nya, D-nya, maka tinggal kamu susun ulang aja. Berarti K kuadrat, atau kamu mulai dari D, D kuadrat sama dengan K kuadrat kurang S kuadrat, ya kan? Berarti D akar dari K. K kuadrat dikurang R tambah R kecil dikuadratkan. Udah deh, dapat hasilnya. Oke, semoga video kali ini untuk dia garis singgung lingkaran dan garis singgung dalam, serta pemahaman garis singgung dan garis singgung yang menyentuh titik di luar lingkaran, ini juga sangat membantu ya. Ini saya label lagi bahwa ini
garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Ya. Adik-adik tetap semangat belajarnya dan pastinya harus berprestasi. Oke, terima kasih.